Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya adik-adik semua pagi hari ini? Bangsa berharap kita semua tetap dalam keadaan yang sehat, baik, dan selalu bersemangat setiap hari. Oke adik-adik, sebelum kita mulai firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Ambil sikap berdoa, kita mohon tuntunan Tuhan di dalam renungan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pagi hari ini kami masih boleh bangun dan kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami semua agar firman-Mu dapat kami dengar dan terima dengan jelas. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, pagi hari ini mari kita kembali lagi buka Alkitab kita. Kita mau baca Mazmur pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua sampai ayat yang ketiga. Mazmur pasalnya yang pertama, ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya adik-adik, perenungan firman Tuhan pagi hari ini, kita lihat di sini diperumpamakan seperti sebuah pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, adik-adik, kalau berbicara tentang sebuah pohon, adik-adik tahu pohon itu terdiri dari apa saja? Mulai dari bawah, dari akar, kemudian naik ke atas, batang, ranting, daun, dan buah. Dan buah akan muncul saat sudah berbunga dan kemudian akan menghasilkan buah. Ya, adik-adik, pohon tersebut tidak bisa tumbuh kalau tidak ditanam. Ditanam di tanah yang baik, tanah yang subur, sehingga pohon tersebut saat ditanam dia bertumbuh dan tidak akan mati karena kekurangan air, kekurangan zat-zat untuk proses pertumbuhan pohon tersebut. Ya, kalau sudah ditanam di tanah yang subur, maka pohon itu akan bertumbuh dari pohon yang kecil, kemudian pohonnya akan menjadi pohon yang besar. Ya adik-adik, dan kemudian saat pohon itu sudah mencapai ketinggian yang sangat tinggi, kemudian berbunga dan menghasilkan buah pada musimnya. Ya adik-adik, kan ada musim durian. Nanti kalau musim durian maka pohon-pohon durian akan berbuah. Sekarang kan lagi musim mangga, maka pohon-pohon mangga akan berbuah menghasilkan buah-buah mangga. Ya, adik-adik, pada perenungan kita juga kita melihat bahwa pemazmur menggambarkan siapa yang berbahagia dan diberkati, yaitu orang-orang yang seperti pohon yang digambarkan di ayatnya yang ketiga, yang menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wah, keren banget ya buah. Wow, keren banget ya pohon yang seperti itu. Di saat dia tumbuh, maka dia akan tumbuh di tepi aliran air, yaitu tempat di mana air yang menjadi kebutuhan dari pohon tersebut, sehingga dia tidak kekurangan air. Kemudian tidak layu daunnya. Ya, banyak pohon memiliki daun yang layu karena disebabkan oleh adanya hama ataupun ada penyakit-penyakit yang ada pada pohon. Tetapi di sini digambarkan tidak layu daunnya. Kemudian apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, ini menggambarkan orang-orang yang berbahagia dan yang diberkati karena merenungkan Taurat Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Seperti kita adik-adik sekarang, kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka firman Tuhan akan menjadi kesukaan kita setiap hari. Ya, adik-adik, jika kita menjadi seperti pohon yang sudah digambarkan di sini, bahwa kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan setiap hari.
dan itulah orang-orang yang mencintai firman Tuhan. Maka adik-adik kita harus menanam diri kita, kehidupan kita di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan yang sudah ada jelas setiap hari kita miliki di dalam Alkitab. Dan firman Tuhan itu adalah tempat bagi iman kita, diri kita, kerohanian kita untuk terus bertumbuh. Karena adik-adik, kalau kita tidak di dalam firman Tuhan, pertumbuhan kita tidak akan seperti pohon ini. Pertumbuhan kita akan lambat, terhenti, bahkan kita akan mati jika kita tidak menanami diri kita di dalam firman Tuhan. Dan yang terakhir, kata-kata yang terakhir di sini, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya adik-adik, siapa yang senang kalau apapun yang kita lakukan pasti berhasil. Pujian kita mantap, di saat kita mau berbuat sesuatu, maka hasilnya akan bagus dan tidak akan ada kesalahan. Oleh karena itu adik-adik, berkat-berkat Tuhan akan diberikan bagi kita jika kita mau terus di dalam firman Tuhan dan mau membuat diri kita, hidup kita melakukan firman Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, siapkan hati kita, siapkan kehidupan kita, waktu kita untuk selalu mau hidup di dalam firman Tuhan setiap hari. Jangan malas. Jika sudah malas, adik-adik mohon pimpinan Tuhan untuk memberikan semangat lagi agar mau diberkati selalu oleh firman Tuhan. Oke adik-adik, tetap semangat di dalam merenungkan firman Tuhan setiap hari, karena ini adalah penolong bagi kehidupan kita. Mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan, bahwa kami mau menanami kehidupan kami selalu di dalam firman Tuhan, sehingga kami mendapat berkat-berkat yang daripada Tuhan, dan kehidupan kami Tuhan berkati selalu berhasil. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan akan menolong kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di esok hari, kita kembali dengan perenungan firman Tuhan yang lain. Dadah.